Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11-10. Di sini kami akan membawakan berita mengenai dampak penerapan kurikulum merdeka di SMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komala Sardevi. Nama saya Milar Talita. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Awas Jawan. Nama saya Rafa Variansyah. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Memasuki tahun ajaran baru, kali ini ada sistem yang berbeda. Bagi SMA yaitu tidak ada lagi IPA, IPS, dan bahasa. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Depok, Jawa Barat. Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 kali ini. Penghapusan ini bertujuan agar para siswa bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan rencana studi lanjut atau karirnya. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya sudah berada di SMA 4 Depok dan di sebelah saya ada salah satu siswa dari SMA 4 Depok. Jadi saya izin bertanya tentang penerapan kurikulum merdeka. Bagaimana dampak penerapan kurikulum merdeka bagi siswa? Kalau menurut saya sendiri, penerapan kurikulum merdeka terdapat beberapa program yang tentunya sangat bagus untuk siswa dan juga ada pula yang mengganggu. Kenapa bila saya bilang mengganggu? Karena terdapat beberapa program yang mengharuskan siswa mendapatkan tugas tambahan seperti kerja kelompok, yang dimana tugas umum siswa tersebut dari sekolah pelajaran-pelajarannya sudah banyak, ditambah tugas kurikulum merdeka yang agak menjadi beban untuk mengerjakannya. Tetapi di luar daripada itu, tentunya program kurikulum merdeka ada manfaatnya, seperti membangun kebersamaan dan mungkin juga dapat meningkatkan nalar kritis pada siswa. Kurikulum ini memang membuat siswa memiliki kebebasan untuk memilih bidang studi yang benar-benar sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pelajaran yang dipilih dan didapatkan siswa juga lebih mendetail dan mendalam. Namun, tidak semua remaja di tingkat SMA bisa dan mampu untuk memilih ataupun menentukan rencana studinya. Selamat siang pemirsa. Kali ini saya sudah berada di sekolah SMA 4 Depok. Hari ini bersama Ibu Elis. Jadi saya izin bertanya Bu, beberapa pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Apa dampak positif yang ditimbulkan dari kurikulum merdeka, Bu? Dampak positifnya ya. Iya, Bu. Yang pertama itu kalian itu sebenarnya di kurikulum merdeka itu bebas berkreasi, ya. Ibu. Kemudian yang kedua itu membentuk karakter kamu, berkarakter Pancasila, ya. Baik, Bu. Terus yang ketiga di kurikulum merdeka itu, jadi pada saat kalian memilih naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 itu kalian itu sudah benar-benar memilih ya minat dan jurusan apa yang kamu inginkan. Ya, jadi sebenarnya kamu sudah bisa memplanning ya atau mengira-ngira pada saat kamu kelas 10 itu kira-kira saya cocoknya di jurusan apa sih, minat saya di mana. Terus pertanyaan yang kedua ya, Bu. Apa saja sih, Bu, perubahan utama yang terjadi di dalam kurikulum merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya? Yang pertama itu kalau di kurikulum merdeka itu kan tidak ada lagi, sebenarnya tidak ada lagi nilai KKM. Kalian semua harus naik semua, tidak ada lagi yang tidak naik. Ya, walaupun sebenarnya nanti ada nilai kamu itu yang kurang ya, yang kurang. Jadi kamu tetap naik ke kelas ke tingkat berikutnya, kamu hanya mengulang mata pelajaran kamu yang kurang ya. Terus yang berikutnya itu di kurikulum merdeka ini ada P5 ya. Iya, Bu, Nah, P5. project kamu disuruh diminta membuat project ya, project inilah sebenarnya membangun karakter kamu ya, kekompakan kamu, kerjasama ya, dan karya ya. Terus pertanyaan yang ketiga, Bu.
apakah ada dampak negatif dari kurikulum Merdeka pada saat ini? Dampak negatifnya, kalau menurut ibu ya, kalau ibu sih sebenarnya lebih senang kurikulum apa ya yang dulu KTSP. Ya KTSP itu mungkin kamu masih SD atau belum lahir kan. Pada saat itu yang penjurusannya itu memang benar-benar, misalnya kamu mau penjurusan A1, A2, A3, dan jamnya itu memang porsinya itu memang pas ya. Jadi misalnya kamu di jurusan IPS yang lebih banyak dipelajari itu pelajaran IPS ya. Kemudian jamnya itu nggak terlalu banyak. Misalnya anak fisik itu untuk ibu ngajar biologi kan, misalnya pelajaran biologi itu hanya 2 jam. Selebihnya itu yang lebih banyak itu misalnya pelajaran matematika, fisika gitu ya. Nah itu jadi kalau menurut ibu terlalu banyak jamnya ini sih, apa namanya tuh, kelebihan jam. Terus ya seperti project ya, Iya, Bu. kadang-kadang lebih waktunya banyak yang mubazir gitu ya, walaupun sebenarnya nanti hasilnya juga bagus sih ya. Ya itu aja mungkin. Kalau ibu lebih senang kurikulum yang dulu ya, KTSP. Ini yang terakhir ya, Bu. Apakah Ibu setuju jika kurikulum Merdeka akan terus diterapkan di masa mendatang? Setuju apa gimana ya? Yang penting ini aja sih, gimana atasannya aja ya. Nah terus asal benar-benar kurikulum Merdeka itu diterapkan dengan sesuai gitu ya, sesuai dengan apa namanya tuh, undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh menterinya ya, dan benar-benar diterapkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Ahmad Awas Jawan, pamit undur diri dan sampai jumpa.